Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang untuk sahabat Anugerah Pekalongan yang sudah menyempatkan waktu untuk join pada talk show kita siang ini bersama narasumber yang sangat istimewa tentunya. Ini pada hari ini tanggal 22 Maret tahun 2022. Ini untuk tanggalnya cantik banget gitu ya. Tanggal 22 ini tahunnya 2022. Baik, untuk kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan kulit dan kelamin. Nah, biasanya kan kita selalu untuk merawat kulit ya, kulit tentunya biasanya juga untuk perawatan kulit muka biasanya untuk bersih, untuk cantik, untuk putih dengan cara facial maupun laser dan juga penggunaan krim. Tapi biasanya kita juga melupakan perawatan atau kebersihan kulit kelamin itu sendiri yang tentunya itu merupakan hal yang penting untuk kita rawat dokter ya. Nah, Ya, betul. Nah, untuk pada kali ini bersama dengan Dokter Ika, kita akan membahas dengan spesifik mengenai perawatan kulit dan kelamin ya, teman-teman Andra semuanya. Baik, saya kenalkan dulu bersama dengan Dokter Ika Rizky Kurniati, SPDV ataupun dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Anugerah Pekalongan. Jadi nanti untuk semua teman-teman yang mau melakukan perawatan maupun konsultasi mengenai perawatan kulit dan kelamin nanti bisa langsung datang aja ke Rumah Sakit Anugerah ya bersama Dokter Ika. Baik dokter, ini membahas tema kita pada siang ini mungkin bisa langsung aja dokter ya untuk pembahasannya. Nanti untuk teman-teman semua yang ada ataupun yang mau melakukan pertanyaan nanti bisa tinggal melakukan ataupun ketik aja di kolom komentar ataupun kolom chat kita, nanti akan dijawab langsung setelah sesi pemaparan dari Dokter Ika tentunya. Baik, terima untuk kasih. waktu dan tempat saya persilahkan dokter. Terima kasih Mbak Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anugerah semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Ika Rizky Kurniati, spesialis kulit dan kelamin. SPDV ya, tapi sebenarnya itu spesialis kulit dan kelamin. Di Rumah Sakit Anugerah. Pada siang hari ini, kita akan membahas tentang perawatan kulit kelamin atau sebenarnya lebih enak perawatan daerah kelamin aja. Maksudnya perawatan daerah kelamin terutama wanita ya. Itu seperti telah kita ketahui. Jadi untuk daerah kelamin itu merupakan bagian spesial ya, bagian yang khusus dari area tubuh karena itu adalah daerah yang tertutup. Jadi memang dari bandingan sama tubuh bagian yang lain, dia cenderung bermasalah karena bagian tertutup, lembab, terkena cairan, keringat, seperti itu. Jadi untuk perbedaannya untuk daerah kulit daerah kelamin dibanding dengan area tubuh, untuk kulit di vagina ya biasanya memiliki pada dasarnya memiliki pH yang lebih asam. Yaitu 3,5 sampai 4,5, jadi dibandingkan bagian tubuh yang lain. Jadi memang sifat dasar vagina itu adalah asam. Jadi makanya kalau misalnya pH itu memegang peranan yang sangat penting karena jika pH-nya itu terganggu entah karena pembersihan yang berlebihan, entah karena adanya hubungan seksual yaitu sperma ya, biasanya sperma kan sifatnya asam. Itu dia akan menimbulkan berbagai keluhan seperti keputihan dan lain-lain. Seperti itu. Sebenarnya untuk siang hari ini kita akan bahas tentang tips-tips untuk perawatan daerah vagina ya, untuk yang akan kita bahas supaya pH-nya itu tetap terjaga. Untuk yang pertama itu untuk penggunaan ini ya, cebok ya. Cebok. Jadi karena di daerah vagina itu juga untuk pada wanita itu juga memang tempat untuk keluarnya pipis atau kencing. Jadi bagian cebok merupakan sesuatu yang penting juga. Untuk cebok, jadi yang perlu diperhatikan adalah arahnya. Jadi biasanya kita itu kalau cebok itu cenderung dari belakang ke depan usapan tangannya ya.
tapi itu akan rentan membawa bakteri dari bagian anus atau tempat lubang pembuangan buang air besar ke depan. Jadi arah membersihkan daerah kewanitaan adalah dari depan ke belakang. Jadi ceboknya itu arahnya dari depan ke belakang. Terus untuk cebok itu dia sebaiknya menggunakan air yang dingin aja, dihindari air panas, hindari juga sabun apapun ya, biasanya entah sabun yang di brand untuk pembersih kewanitaan, sabun sirih, sabun badan gitu, karena sabun badan sendiri pH-nya itu biasanya basah ya, jadi dia akan mengganggu malahan. Jadi pilihlah air suhu biasa, air dingin gitu, kemudian dengan arah cebok ke depan dan ke belakang, seperti itu. Jadi tanpa perlu menggunakan sabun-sabun. Jadi entah kesannya tambah bersih atau entah kesannya biar keset, tapi itu justru akan merusak bagian pH, seperti itu. Terus kemudian setelah cebok itu harus dibiasakan dibersihkan menggunakan ini ya, handuk. Jadi kita itu harus menyediakan handuk khusus vagina, khusus area kewanitaan maksudnya. Jadi untuk penggunaan handuk setelah cebok sama handuk badan itu sebaiknya disendirikan. Jadi untuk cebok kita pilih handuk yang menyerap, terus habis itu lebih kecil sehingga kita tidak lupa. Jadi kalau tisu itu kan kadang-kadang cuma selembar ya, selembar 2 lembar, sehingga kadang-kadang tidak bisa sampai kering. Tapi kalau memakai handuk itu benar-benar dikeringkan setelah cebok, habis itu kemudian baru memakai celana dalam, seperti itu. Terus kemudian jangan gunakan panty liners ataupun kayak pembalut-pembalut gitu jika dalam keadaan normal ya, untuk keputihan. Untuk misalnya untuk jika keputihan kita banyak gitu, jangan gunakan seperti panty liners dan lain-lain. Sebaiknya lebih dipilih untuk lebih sering mengganti ini mengganti celana dalam. Seperti itu. Terus kemudian pilihlah bahan-bahan yang bahan celana dalam yang katun ya. Bahan celana dalam yang katun untuk penggunaan sehari-hari. Biasanya dipilih yang menyerap keringat, bahannya longgar, tidak ketat. Terus kalau misalnya kita memang memilih bahan-bahan yang berenda gitu, itu mungkin bisa dilakukan, bisa digunakan pada saat-saat tertentu saja, misalnya malam gitu. Tapi untuk sehari-hari, siang, sebaiknya kita punya berbagi, berarti tipsnya punya berbagai koleksi celana dalam ya. Karena kalau yang siang untuk aktivitas sehari-hari, kita memang sebaiknya memakai celana dalam yang katun aja. Jadi nggak usah yang dengan model-model brenda atau seperti apa, karena itu nanti lebih ini ya, lebih tidak menyerap keringat, seperti itu. Terus selain itu, nah untuk tipsnya sih sebenarnya itu aja. Terus nanti mungkin akan kita bahas tentang keputihan, silahkan. Karena di kesehatan kewanitaan tidak bisa dilepaskan dari keputihan. Jadi kita akan singgung juga tentang keputihan yang normal. Jadi untuk keputihan yang normal itu, keputihan itu wajar untuk wanita, karena itu kan biasanya dipengaruhi oleh hormon, terus pikiran, ya, kebersihan juga. Namun keputihan yang normal itu biasanya warnanya itu bening, atau putih, atau sedikit kekuningan, tapi tidak menimbulkan rasa gatal ataupun bau. Biasanya harusnya tidak berbau dan tidak menimbulkan rasa gatal, ataupun tidak menimbulkan efek samping berupa kemerahan di daerah vagina. Seperti itu. Tapi kalau misalnya keputihannya sudah berbau, warnanya hijau, gatal, berbuih, gitu, itu sudah merupakan tanda-tanda bahwa keputihan itu abnormal. Jika keputihan sebenarnya itu kan wajar ya untuk wanita, biasanya menjelang mens, setelah mens, atau ketika capek gitu tuh. Nah, kadang-kadang setelah keputihan, itu kalau treatnya salah, misalnya keputihan terus habis itu akhirnya memakai panty gitu. Atau setelah keputihan akhirnya jarang mengganti celana dalam, akhirnya jadi membasah. Nah, akhirnya akan terjadi masalah-masalah seperti infeksi jamur atau infeksi bakteri yang lain.
Seperti itu Mbak Al, mungkin pemaparannya itu dulu, silahkan. Mbak Al, mana Mbak Alnya? Oke, baik dokter. Wah, ini kita sudah mendengarkan pemaparan dari dokter Ika ya. Mengenai dokter, kalau misalkan nih, memang untuk keputihan itu normal gitu ya dok ya. Tapi kalau misalkan dikatakan tidak normal, itu tuh yang gimana dokter? Oh ya, seperti tadi, kalau keputihan yang nggak normal itu biasanya jika warnanya, misalnya dari segi warna ya, jadi segi warnanya itu biasanya keputihan yang nggak normal itu warnanya kuning. Kuning rasanya panas, itu biasanya khas untuk ada infeksi sampai dengan daerah serviks. Atau keputihannya warnanya hijau, itu warnanya hijau, itu juga kemungkinan ada infeksi bakteri. Kemudian warnanya putih seperti santan pecah itu, kayak susu santan pecah yang putih-putih itu kemungkinan sudah adanya infeksi jamur, seperti itu. Terus juga kalau misalnya keputihan tidak menimbulkan rasa gatal, sebentar ya. Kalau misalnya harusnya tidak menimbulkan rasa gatal dan bau seperti itu yang masih disebut dengan keputihan normal dan wajar. Oh, yang bening itu berarti masih yang normal dokter? Aja bening, agak putih seperti telur itu ya, seperti telur, tidak berbau, tidak gatal, itu masih oke. Seperti itu. Oke dok, berarti kalau untuk penggunaan sabun yang ada di pasaran itu, baik untuk yang spesifik untuk di daerah kewanitaan, memang sebenarnya tidak diperbolehkan gitu ya dok? Ya, sebenarnya itu tidak direkomendasikan ya untuk penggunaan sabun-sabun seperti itu, karena dia akan merubah pH bakteri, pH dari vagina. Sebenarnya di vagina itu juga pH itu dijaga oleh berbagai bakteri asam. Iya. Jadi memang di vagina kita itu memang sudah ada bakterinya. Biasanya bakterinya itu bakteri batang yang bersifat asam seperti lactobacillus, seperti itu. Itu memang harus ada di situ. Karena kalau dia nggak ada di situ, biasanya dia akan digantikan oleh bakteri-bakteri yang lain ataupun jamur. Seperti itu. Kayak merusak ini berarti ya, kan merusak atau mengganggu rumahnya itu sendiri gitu ya? Iya, betul. Kalau dia nggak pas gitu lingkungannya, misalnya gara-gara disabun terus ya, pakai sabun ini biasanya kita kan nggak serk ya kalau nggak pakai sabun mandi gitu. Padahal sabun mandi itu sifatnya basah, kadang-kadang dia akan nggak betah tuh bakterinya itu mati, kan itu kan memang dia hidup di tempat yang asam gitu. Akhirnya nanti dia akan digantikan oleh bakteri-bakteri yang lain. Nah, ketidakseimbangan bakteri yang ada di situ, yang bakteri asamnya sedikit, itu akan menyebabkan penyakit juga. Namanya biasanya bakterial vaginosis, yang cirinya itu biasanya keputihannya warna ini, baunya kayak ikan asin, ikan busuk itu loh. Aduh. Jadi itu tuh baunya khas banget. Jadi kalau misalnya keputihan kita tuh kecium sendiri, biasanya kadang-kadang itu tuh baunya udah busuk, itu tanda bahwa di daerah situ itu sudah terjadi gangguan seperti itu. Berarti ada yang salah, ada yang treat yang salah. Kadang-kadang juga setelah berhubungan, karena sperma itu kan sifatnya basah ya. Mohon maaf. Nah, itu tuh kadang-kadang setelah berhubungan itu jika tidak dibersihkan dengan benar, kadang-kadang ini lingkungan basah yang dibawa oleh sperma itu bisa menimbulkan gangguan juga. Nah, itu bisa menyebabkan keputihan yang berbau seperti ikan busuk gitu. Oke. Baik dok, kalau misalkan kita berbicara mengenai, mohon maaf ya sahabat Anugerah semuanya, kalau misalkan kita mengenai berhubungan seksual. Nah, kalau misalkan nih tanpa alat kontrasepsi, apakah itu merusak kulit kelaminnya itu sendiri, dok? Tanpa alat kontrasepsi enggak. Kalau sebenarnya dengan maupun tanpa alat kontrasepsi ya, itu tuh masih tetap aman-aman aja, kecuali untuk yang ini ya, untuk beberapa individu yang sensitif ya, biasanya terhadap lateksnya atau karetnya gitu. Asal nggak alergi, terus habis itu gel-gelinya, habis itu setelah berhubungan itu dibersihkan dengan benar, itu tidak masalah. Kecuali untuk orang yang dengan alergi lateks ya, lateks bahan dari kondomnya itu kan lateks. Nah, itu
Untuk yang alergi mungkin ada gatalnya atau mungkin alergi pelumasnya gitu. Tapi kalau untuk orang yang tidak ada bakat alergi itu seharusnya baik-baik saja. Baik-baik Asal saja. setelah itu dibersihkan dengan benar. Itu ya dipakai air aja setelah berhubungan seperti itu. Iya ya, baik. Nah, kalau misalkan ini kita bicara dari yang tadi disampaikan dokter Ika kan kita kalau misalkan mencebok gitu ya dok, itu kan menggunakan air yang dingin gitu ya, atau air yang biasa gitu kan. Nah, kalau misalkan pakai air yang hangat itu tuh mempengaruhi pH di alkalnya atau gimana dok? Sebenarnya untuk air yang hangat sendiri itu yang berubah itu jadinya kering. Jadi seperti kulit pada umumnya, kalau air hangat itu sebenarnya itu adalah iritan. Nah, kalau iritan itu teriritasi lemah terus tapi berkali-kali, maksudnya berulang kali kena gitu biasanya itu dia akan gatel. Nah, sifat kulit yang kering itu gatal. Jadi biasanya dia tuh kulit sekitar vagina, biasanya kulit di sekitar vaginanya itu ya, di labia mayornya itu tuh udah gatel, mulai gatel. Nah, habis itu gatel digaruk, semakin ditreat biasanya semakin dicoroti pakai air panas lagi. Kalau gatel kan enak ya. Habis itu nanti semakin kering, semakin gatel, semakin digaruk, akhirnya biasanya kulitnya menebal di area situ. Menebal ya, hitam, akhirnya semakin gatal, kering. Yes, biasanya seperti itu. Itu awalnya karena penggunaan air panas. Soalnya kan air hangat itu memang maksudnya suhu panas itu bisa mengganggu sensasi gatal, jadinya sensasi nyeri. Tapi pada dasarnya itu tidak mengobati dan malah merusak, merusak struktur kulitnya seperti itu. Baik dok. Nah, kalau misalkan nih kayak kita sering mendengar kalau misalkan berendam di air panas, nah itu kan malah untuk mengobati gatal dok sendiri. Nah itu tuh sebenarnya gimana? Nah, itu tadi. Jadi berendam di air panas itu hanya akan mengalihkan sensasi gatal menjadi sensasi nyeri. Jadi Tapi itu untuk cuma matinya juga gatal. nah, tapi hasil akhirnya dia kulitnya biasanya akan semakin kering karena kulit air panas itu sifatnya iritan. Jadi nanti dia siklusnya akan berkelanjutan. Jadi gatalnya enak tapi setelah berendamnya ya nanti akan gatal lagi karena dia kulitnya semakin kering ya. Seperti itu. Baik. Ngomongnya seperti itu biasanya. Oke, baik dokter. Nah, kalau misalkan Jadi memang tidak direkomendasikan untuk menggunakan air panas atau air hangat untuk membersihkan baik mandi maupun untuk membersihkan area kewanitaan. oke, baik dokter. Nah, kalau misalkan nih dok, kita berbicara mengenai bulu kemaluan dokter. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap kulit kelamin dok? Kalau misalkan nih bulunya, mohon maaf ya, banyak ataupun rimbun, nah itu tuh bisa mempengaruhi di sekitar area kewanitaan maupun area kelamin. Suaranya agak jelas. Halo dokter, bisa mendengar suara saya? Maaf, suaranya agak jelas. Gimana tadi? Cuma Jelas ya? Oke, baik. Saya ulangi ya dok ya. Nah, kalau misalkan mengenai bulu kemaluan dokter, apakah itu mempengaruhi kulit kelamin sendiri dokter? Nah, kalau mencukur bulu kemaluan memang direkomendasikan ya. Tapi dengan diperhatikan juga alatnya. Jadi itu memang tidak direkomendasikan mencukur habis sampai pelontos gitu, karena bulu kemaluan juga ada fungsinya ya. Tapi diperpendek biasanya, sebaiknya kayak gunting aja, diguntingin gitu. Jadi diperpendek itu yang mengurangi masalah. Tapi kalau biasanya dicukur habis itu biasanya kadang iritasi, kadang pas tumbuhnya bulu juga bisa menyebabkan rasa gatal. Bisa juga kalau alatnya tidak bersih bisa memicu ini radang-radang di bulu-bulu radang-radang di folikel rambut, jadi folikulitis, jadi radang di tempat tumbuhnya rambutnya. Itu biasanya kalau pakai pencukur bulu. Tapi kalau cuma digunting-gunting aja itu jarang menimbulkan masalah folikulitis gitu, karena kan cuma diperpendek ya, jadi nggak sampai dia itu kontak dengan tempat tumbuhnya rambutnya itu, seperti itu. Jadi cukup dirapikan saja gitu ya dok ya? Ya, cukup dirapikan saja, diperpendek secara teratur. Tapi untuk mencukur habis itu tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan, baik dokter. Nah,
ini dok, kalau misalnya kita berbicara mengenai masalah kulit ataupun masalah kulit kelamin pada laki-laki nih dok, laki-laki kan ada yang disunat maupun tidak disunat ya dok. Lah itu tuh ada perbedaannya untuk masalah kesehatan di area kemaluannya atau tidak dokter? Ya, kalau untuk laki-laki memang yang disunat sama tidak disunat itu memang berbeda. Kalau yang disunat itu kan dia tidak ada kulit yang menutup glans penisnya ya. Jadi itu tidak. Tapi kalau yang nggak disunat itu biasanya glansnya itu tertutup. Itu secara teori dia lebih sering terkena kandida atau jamur. Biasanya ada balanitis kandida yang sering banget menyerang untuk bagian kelamin laki-laki yang tidak disunat. Seperti itu. Jadi lebih cenderung terkena infeksi jamur, kolonisasi infeksi jamur di area kemaluannya itu. Seperti itu biasanya. Dok. Jadi memang ada perbedaannya dokter antara yang disunat dan tidak disunat. Baik, kalau secara umum nih dok, kalau untuk perawatan kulit kelamin ini sendiri, kita yang harus benar-benar expert ataupun kita yang benar-benar detail itu sendiri gimana dokter? Kalau misalkan nih, kalau kita memakai celana yang ketat, itu juga berpengaruh ya dok ya untuk? Iya, sebenarnya untuk kesehatan kelamin ya, itu tuh karena dilakukan setiap hari, jadi itu perawatannya tuh harus rutin ya. Maksudnya itu cuma menteri sehari-harinya aja. Jadi dari cara cebok yang seperti tadi, terus penggunaan bahan-bahan sehari-hari, pemilihan celana dalam, yang katun, terus pemilihan area apa namanya sabun itu tuh harus diperhatikan karena itu tuh karena akan kontak terus. Nah itu tuh nanti berpengaruh terhadap kesehatan daerah kelamin itu sendiri. Itu jadi harus pakai katun, terus pakai celana juga nggak boleh ketat. Terus biasanya untuk orang yang lebih gemuk ya itu kan lebih berlipat-lipat di daerah situ. Nah itu harus juga diperhatikan. Jadi harus sering ganti-ganti celana dalam. Terus kalau berkeringat itu diangin-anginkan dulu, dielap gitu. Seperti itu. Biasanya kalau yang orang lebih gemuk itu lebih cenderung terkena infeksi jamur ya. Jadi harus lebih sering berganti celana dalam. Dalam Seperti itu. dan celana dalamnya juga harus diperhatikan untuk dahannya yang memang menyerap keringat dokter ya. Cari yang katun ya. Seperti itu. Oke, oke. Mungkin dari sahabat Anugrah sendiri, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung aja ketik di kolom chat, nanti akan dijawab langsung oleh dokter Ika ya. Saya belum ada ya. 7 menit. Oke. Nah, kalau mau ada pertanyaan yang selain itu juga boleh, selain dari apa namanya materi kali ini. Iya. Boleh, dokter Ika juga praktek di rumah sakit Anugrah Pekalongan dari hari Senin sampai hari Jumat dokter ya, untuk jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Jadi nanti Iya. untuk sahabat Anugrah maupun adik-adik ataupun anak dari teman-teman semua, jika mengalami permasalahan atau problematika mengenai masalah kulit dan kelamin, bisa langsung aja konsultasi dengan dokter Ika. Yang tentunya dokter Ika ini sangat menyenangkan orangnya. Jadi asik ya dokter ya. Asik. Bisa jadi. Iya. Apa ya? Ya, sebenarnya kan untuk keputihan itu memang kelihatan sepele ya. Apa namanya keputihan, tapi pengalaman keputihan itu sangat mengganggu ya. Jadi memang benar-benar dirasakan oleh hampir setiap wanita penyebab keputihan itu. Tapi mungkin karena itu daerah yang sensitif, nah itu perlu konsultasi lebih lanjut seperti itu. Oke. Jadi memang untuk keputihan sendiri. Silahkan kalau ada mau ada pertanyaan. Ini belum ada yang bertanya di kolom chat dokter. Mungkin Iya, bertanya. mungkin malu-malu bertanya di sini, nanti bisa bertanya langsung ke rumah sakit gitu ya dok. Iya. Baik.
Kita cukupkan saja untuk pembahasan kali ini mungkin ya dok ya, karena memang sudah waktu menunjukkan hampir jam setengah 12 siang. Nanti kita lanjut lagi dengan pembahasan yang menarik lainnya bersama Dokter Ika Rizky Kurniati ataupun nanti dengan dokter spesialis yang lain dalam talk show Rumah Sakit Anugerah Pekalongan. Jadi nanti untuk sahabat Anugerah yang memang belum bertanya di forum ini nanti bisa tanya dengan yang lain. Nah ini ada yang satu masuk nih dok dari akun Nailul Falah ini dok. Maaf izin bertanya, untuk perawatan kebersihan kulit kelamin setelah melahirkan bagaimana nih dokter? Setelah melahirkan normal atau setelah melahirkan pos lahirannya ya? Oh, jadi untuk daerah kelamin, berarti kalau pas ada luka jahitan setelah lahirin normal? Mungkin bisa dari normal sendiri, dari SC-nya itu sendiri gitu dok. Kalau SC mungkin nggak ada masalah ya, karena nggak dari situ ya. Maksudnya kalau SC sih biasa. Mungkin untuk yang lahiran normal, jadi untuk yang biasanya ada jahitannya itu bisa problem yang paling sering itu berarti kan jahitannya rentan infeksi ya. Jadi nanti mungkin bisa untuk perawatannya itu karena dia tidak masih sakit, jadi tapi tetap harus dibersihkan dengan benar, tidak usah menggunakan sabun. Tapi kalau perlu antiseptik itu bisa ditambahkan seperti betadine. Jadi untuk betadine sendiri, misalnya 1 gayung itu tuh bisa diteteskan 1-2 tetes betadine untuk cebok. Itu biasanya sangat membantu, jadi bisa jadi betadine 1% itu untuk antiseptik di daerah kewanitaan tanpa mengganggu flora, seperti itu. Itu juga bisa membantu untuk mengurangi kejadian infeksi, angka kejadian infeksi di daerah luka pos jahitannya itu. Kalau untuk perawatan sehari-harinya, yang lain maksudnya ya itu seperti biasa, seperti yang tadi dipaparkan, seperti itu sampai lukanya itu sembuh. Jadi gitu. Terus bisa juga sih dibantu untuk menjaga pH itu. Saya baca jangan lupa untuk makanannya sendiri ya. Jadi banyak makanan seperti probiotik ya, seperti ada merek misalnya Yakult gitu ya. Itu juga membantu meningkatkan kolonisasi bakteri-bakteri asam di situ. Jadi untuk mengembalikan setelah lahiran. Jadi nanti menjadi baik kembali seperti itu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya untuk Mbak Nailul Falah sendiri. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lain, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut atau konsultasi dengan dokter Ika langsung gitu ya dok ya. Baik, untuk sesi talk show kali ini mungkin saya cukupkan dokter ya. Terima kasih Dokter Ika atas waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat. Baik dokter, terima kasih. Ini terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk join pada talk show kali ini. Nanti kita ketemu lagi dengan talk show yang lain bersama Rumah Sakit Anugerah Pekalongan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh.